Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang distribusi satu peubah acak part yang ketiga. Fungsi distribusi. Apabila kita mempunyai distribusi peluang dari sebuah peubah acak diskrit, maka kita bisa menghitung peluang dari peubah acak tersebut yang berharga tertentu. Nilai peluang dari peubah acak tersebut bisa mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu peluang X kurang dari A, peluang 0 kurang dari X kurang dari B, peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, peluang X lebih besar dari B, peluang X lebih besar sama dengan B, peluang X kurang dari sama dengan A, peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B, peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Dengan A dan B adalah dua buah konstanta. Jika kita memperhatikan bentuk peluang X kurang dari sama dengan A, maka bentuk umumnya ditulis peluang X kurang dari sama dengan X. Dalam statistika matematis, bentuk peluang X kurang dari sama dengan X dinamakan fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distributif. Definisi 4.8. Fungsi distribusi kumulatif. Misalnya X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, kita mendefinisikan F sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X dengan Fx sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Selanjutnya, untuk definisi 4.9, fungsi distribusi kumulatif diskrit. Misalnya X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk Fx sama dengan X kurang dari sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari sama dengan X PT. Dengan PT adalah fungsi peluang dari X di T. Pada pembahasan selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak diskrit akan dinyatakan sebagai fungsi distribusi. Jika peubah acak X mempunyai nilai-nilai yang banyaknya berhingga, yaitu S1, S2, S3 hingga Sn, dan masing-masing memiliki peluangnya Px1, Px2, Px3 hingga Pxn, maka fungsi distribusinya ditentukan sebagai berikut. Fx sama dengan 0, di mana X kurang dari S1, sama dengan Px1, di mana S1 kurang dari sama dengan X kurang dari X2, sama dengan Px1 plus Px2, di mana X2 kurang dari sama dengan X kurang dari X3, sama dengan Px1 plus Px2 plus Px3, di mana X3 kurang dari sama dengan X kurang dari X4, sama dengan Px1 plus Px2 plus Px3 hingga plus Pxn, di mana Sn kurang dari sama dengan X. Jika kita memperhatikan bentuk fungsi distribusi di atas, maka nilainya berupa konstanta semua untuk setiap interval nilai X yang diberikan. Seperti halnya fungsi peluang atau distribusi peluang dan fungsi identitas, fungsi distribusi juga dapat digambarkan grafiknya. Dalam hal ini, grafik fungsi distribusi dari peubah acak diskrit berupa fungsi tangga. Contoh 4.12.
Apabila kita mengundi dua mata uang logam Rp100 yang seimbang secara sekaligus, maka distribusi peluangnya sebagai berikut. Untuk X-nya 0, PX-nya 1/4, untuk S1, PX-nya setengah, dan untuk S2, PX-nya 1/4. Dengan X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia. Lalu A, tentukan fungsi distribusi dari X, dan B, tentukan atau gambarkan grafik fungsi distribusinya. Penyelesaian A. Untuk X kurang dari 0, Fx sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. F0 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 0, PT sama dengan P0, F0 sama dengan 1/4. Untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, F1 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 1, PT sama dengan P0 plus P1. F1 sama dengan 1/4 plus setengah. F1 sama dengan 3/4. Untuk 2 kurang dari sama dengan X, F2 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 2, PT sama dengan P0 plus P1 plus P2. F2 sama dengan 1/4 plus setengah plus 1/4. F2 sama dengan 1. Jadi fungsi distribusi dari S berbentuk Fx sama dengan 0, di mana X kurang dari 0, sama dengan 1/4, di mana 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari 1, sama dengan 3/4, di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, sama dengan 1, di mana 2 kurang dari sama dengan X. Selanjutnya untuk grafik fungsinya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi distribusi untuk perubahan acak diskrit adalah penulisan notasinya. Notasi untuk fungsi distribusi bisa ditulis dengan huruf besar F, G, H, atau lainnya yang diikuti oleh nilai perubahan acaknya. Contohnya apabila fungsi nilai dari perubahan acak X dinotasikan dengan Px, maka notasi untuk fungsi distribusinya bisa ditulis dengan Fx, atau Gx, atau Hx, atau Kx, dan lain-lain. Definisi 4.10. Fungsi distribusi kumulatif kontinu. Misalnya X adalah perubahan acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk Fx sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X sama dengan integral dari min tak hingga sampai dengan X Ft dt. Dengan Ft adalah nilai fungsi densitas dari X dt. Pada pembahasan selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif dari perubahan acak kontinu akan dinyatakan sebagai fungsi distribusi. Nilai fungsi distribusi untuk perubahan acak kontinu biasanya berupa konstanta dan fungsi. Grafik fungsi distribusinya berupa kombinasi dari beberapa kemungkinan berikut ini. Garis lurus, garis yang sejajar dengan sumber datar, garis yang berimpit dengan sumber datar, dan sebuah kurva. Jadi grafik fungsi distribusi untuk perubahan acak kontinu mempunyai beberapa kemungkinan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, grafiknya berupa garis yang berimpit dengan sumbu datar dan kurva. Yang kedua, grafiknya berupa garis yang berimpit dengan sumbu datar, garis lurus, dan garis yang sejajar dengan sumbu datar. Dan yang ketiga, grafiknya berupa garis yang berimpit dengan sumbu datar, kurva, dan garis sejajar dengan sumbu datar. Contoh 4.13. Misalnya fungsi densitas dari perubahan acak X berbentuk Fx sama dengan 3/8 X kuadrat, di mana 0 kurang dari X kurang dari 2, dan sama dengan 0, di mana X lainnya. Selanjutnya, A. Tentukan fungsi distribusi Fx. B. Gambarkan grafik dari Fx. Penjelasannya, untuk yang A, untuk X kurang dari 0, Fx sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2.
fx sama dengan integral dari min hingga ke 0 ft dt plus integral dari 0 ke x ft dt sama dengan integral dari min hingga ke 0 0 dt plus integral dari 0 ke x 3 per 8 t kuadrat dt sama dengan 0 plus 1 per 8 t pangkat 3 di mana t sama dengan 0 dan 2. Fx sama dengan 1 per 8 x pangkat 3. Untuk 2 kurang dari sama dengan x, fx sama dengan integral dari min hingga ke 0 ft dt plus integral dari 0 ke 2 ft dt plus integral dari 2 ke x ft dt sama dengan integral dari min hingga ke 0 0 dt plus integral dari 0 ke 2 3 per 8 t kuadrat dt plus integral dari 2 ke x 0 dt sama dengan 0 plus 1 per 8 t pangkat 3 di mana t sama dengan 0 dan 2 ditambah 0. Fx sama dengan 1. Jadi fungsi distribusinya berbentuk fx sama dengan 0, di mana x kurang dari 0 sama dengan 1 per 8 x pangkat 3, di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, sama dengan 1, di mana 2 kurang dari sama dengan x. Kita telah membahas bahwa penghitungan peluang dari peubah acak yang mempunyai nilai dalam bentuk interval dapat dilakukan berdasarkan fungsi peluang atau fungsi densitas. Selain itu, nilai peluang tersebut, baik peubah acak diskrit maupun kontinu, dapat diperoleh berdasarkan fungsi distribusi. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan rumus peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan FB min FA, dengan A dan B adalah dua bilangan real dan A kurang dari B. Adapun penghitungan peluang dari peubah acak yang harga satu nilai dapat dilakukan dengan menggunakan rumus peluang X sama dengan B sama dengan fxb min fxb min. Contoh 4.14. Misalnya fungsi distribusi dari peubah acak X berbentuk fx sama dengan 0, di mana X kurang dari min 1 sama dengan 125 per 216, di mana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, sama dengan 200 per 216, di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, sama dengan 215 per 216, di mana 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, dan sama dengan 1, di mana 3 kurang dari sama dengan X. Lalu, yang pertama, A, hitunglah peluang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Yang B, hitunglah peluang X kurang dari sama dengan 0. Yang C, hitunglah peluang X lebih dari 1. Yang D, hitunglah peluang min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Yang E, hitunglah peluang X sama dengan 1. Penyelesaian. Untuk A, peluang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 sama dengan fx3 dikurangi fx0 sama dengan 1 dikurangi 125 per 216 sama dengan 91 per 216. Selanjutnya untuk yang B, peluang X kurang dari sama dengan 0 sama dengan
F0 sama dengan 125 per 216. Untuk C, peluang X lebih besar dari 1 sama dengan 1 min peluang X kurang dari sama dengan 1 sama dengan 1 min Fx1 sama dengan 1 dikurangi 200 per 216 sama dengan 16 per 216. Untuk D, peluang min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0 sama dengan Fx0 dikurangi Fx min 1 sama dengan 125 dibagi 216 dikurangi 125 dibagi 216 sama dengan 0. Untuk yang E, peluang X sama dengan 1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx1 min. Di sini karena 1 min, kita cari nilai 1 yang paling rendah. Jadi sama dengan 200 per 216 dikurangi 125 per 216 sama dengan 75 per 216. Kita sudah menjelaskan penghitungan peluang dari peubah acak yang berharga tertentu berdasarkan fungsi peluangnya atau fungsi densitasnya dan fungsi distribusinya. Berikut ini akan diberi contoh penghitungan peluang tersebut dengan kedua cara di atas untuk peubah acak diskrit maupun kontinu. Kemudian kita akan membandingkan kedua hasilnya. Contoh, misalnya distribusi peluang dari peubah acak Y berbentuk untuk Y0 PY-nya seperempat, untuk Y1 PY-nya setengah, untuk Y2 PY-nya seperempat. Fungsi distribusi dari peubah acak Y berbentuk GY sama dengan 0, di mana Y kurang dari 0, sama dengan seperempat, di mana 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1, sama dengan 3 per 4, di mana 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari 2, dan sama dengan 1, di mana 2 kurang dari sama dengan Y. Hitung peluang berikut ini dengan menggunakan perumusan fungsi peluang dan fungsi distribusi. Untuk yang pertama, A, peluang 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2. Yang B, peluang Y kurang dari sama dengan 1. Yang C, peluang Y lebih besar dari 0,5 atau lebih besar dari setengah. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, fungsi peluang. Untuk yang A, peluang 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2, itu sama dengan peluang Y sama dengan 1 dan 2. Jadi sama dengan peluang Y sama dengan 1 ditambah peluang Y sama dengan 2. Sama dengan setengah tambah seperempat. Jadi untuk peluang 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2 itu sama dengan 3 per 4. Selanjutnya untuk yang B, untuk peluang Y lebih besar sama dengan 1, sama dengan peluang Y sama dengan 0 dan peluang Y sama dengan 1. Sama dengan peluang Y sama dengan 0 ditambah peluang Y sama dengan 1. Sama dengan seperempat ditambah setengah. Hasilnya adalah 3 per 4. Selanjutnya untuk yang C, peluang Y lebih besar dari 0,5 sama dengan peluang Y lebih besar sama dengan 1. Sama dengan peluang Y sama dengan 1 dan peluang Y sama dengan 2. Sama dengan setengah ditambah seperempat. Hasilnya peluang Y lebih besar dari 0,5 sama dengan 3 per 4. Lalu untuk fungsi distribusi, untuk yang A, peluang 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2 sama dengan GY2 dikurangi GY0 sama dengan 1 dikurangi seperempat. Jadi untuk hasilnya peluang 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya untuk peluang Y kurang dari sama dengan 1 sama dengan GY1 sama dengan 3 per 4. Lalu yang terakhir untuk yang C, peluang Y lebih besar dari 0,5 sama dengan 1 dikurangi peluang Y kurang dari sama dengan 0,5 sama dengan 1 dikurangi GY 0,5 sama dengan 1 dikurangi seperempat. Jadi untuk peluang Y lebih besar dari 0,5 sama dengan 3 per 4. Jika fungsi peluang atau fungsi densitas dari sebuah peubah acak diketahui, maka kita dapat menentukan fungsi distribusinya.
Sebaliknya, kita bisa menentukan fungsi peluang atau fungsi densitas dari sebuah peubah acak jika fungsi distribusinya diketahui. Berikut ini akan menjelaskan penentuan fungsi peluang atau fungsi densitas untuk peubah acak diskrit dan kontinu jika fungsi distribusinya diketahui. Peubah acak diskrit. Misalnya, bilangan real T terletak dalam interval B-H dan B, yaitu B-H kurang dari T kurang dari sama dengan B, dengan H adalah bilangan positif. Apabila H menuju ke 0, maka interval tersebut akan menuju ke satu nilai, yaitu T sama dengan B, dan ditulis limit H mendekati 0, peluang B-H kurang dari X kurang dari sama dengan B, sama dengan limit H mendekati 0, fxb min fxb min H, sama dengan fxb min limit H mendekati 0, fxb min H, sama dengan fxb min fxb min. Di sini b min itu nanti kita akan mencari nilai yang paling kecil dari nilai b itu. Jadi jika B adalah nilai diskontinu dari F, maka B adalah nilai peubah acak X dengan peluangnya positif. Peluang bahwa X sama dengan B merupakan ukuran loncatan pada fxb. Jadi langkah-langkah untuk menentukan fungsi peluang berdasarkan fungsi distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Tentukan nilai-nilai peubah acak X yang menyebabkan fungsi distribusi fxx diskontinu. Yang B. Tentukan peluang untuk setiap nilai X yang diskontinu dengan rumus peluang X sama dengan X0 sama dengan fxx0 min fxx0 min, dengan X0 adalah sebuah nilai yang menyebabkan fxx diskontinu. Peubah acak kontinu. Dalil 4.2. Penentuan fungsi densitas. Jika fx dan fx masing-masing merupakan fungsi densitas dan fungsi distribusi dari peubah acak x di x, maka untuk fungsi x sama dengan d per dx fx apabila hasil turunannya ada. Sifat-sifat fungsi distribusi. Yang pertama, 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Karena 0 kurang dari sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Lalu yang B, fx adalah fungsi tidak turun di x. Artinya, jika x aksen kurang dari x double aksen, atau artinya jika turunan pertama dari x kurang dari turunan kedua dari x, maka untuk turunan pertama dari fx kurang dari turunan kedua dari fx. Selanjutnya yang ketiga, yang C, untuk f tahingga sama dengan limit x mendekati tahingga fx sama dengan 1. Dan untuk f min tahingga sama dengan limit x mendekati tahingga fx sama dengan 0. Lalu yang terakhir yang D, fx kontinu kanan pada setiap nilai x. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.